Halo teman-teman, selamat datang di channel Keep Learning. Pada video kali ini kita akan belajar terkait teks dan juga formula. Nah, di sini ada beberapa masalah yang biasanya kita temui dalam mengolah data ya, yaitu yang pertama rentan human error, membuang waktu dan juga sulitnya untuk analisis statis. Gimana sih cara untuk mengatasi masalah ini akan dibahas lebih lanjut di video ini. Untuk video kali ini ada 4 pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama dari fondasi, kustomisasi, efisiensi, dan juga fleksibilitas. Ini menyangkut terkait referensi relatif dan juga absolut. Yang pertama itu adalah rata kiri dan juga rata kanan. Nah, sebelum kita mulai, teman-teman ini harus tahu nih kalau misalnya Excel itu akan secara otomatis merapikan data gitu menjadi dua tipe. Yang pertama adalah tipe teks atau berupa kata-kata, yang kedua adalah tipe angka atau numerik gitu. Kalau misalnya tipe teks, dia itu akan selalu rata kiri. Ini yang bisa dilihat ya teman-teman ya. Ini kalau misalnya teks dia akan rata kiri, tapi kalau misalnya dia itu angka dia akan rata kanan. Tujuannya untuk apa sih? Tujuannya itu tentunya agar lebih rapi dan juga lebih enak dilihat. Nah, ini teman-teman bisa dilihat ini. Di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya eh, ini yang salah, ini yang benar atau ini yang sudah rapi gitu. Ini kalau misalnya rata kiri dan juga ini yang kalau misalnya rata kanan gitu. Bang, kenapa bang? Ini kan udah rata kanan nih angkanya, tapi kenapa nggak rapi gitu? Yang perlu diperhatikan adalah dia perlu komanya itu angka di belakang komanya itu sama teman-teman. Jadi kalau misalnya 3 ya 3 semua gitu. Nah, kalau misalnya rata kiri itu dia gak bakal bisa. Jadi dia bakal lebih melenceng. Mungkin kita nanti langsung masuk aja ya ke Excel. Kita langsung lihat aja gimana sih eksekusinya. Oke, di sini kita bisa lihat. Katakanlah kita langsung aja buat ya. Yang pertama ada pengeluaran bulanan, ada kos, kemudian ada makan, ada healing, kemudian ada service, ada untuk belajar, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bulannya kita buat Januari 2025, Februari 2025, Maret 2025. Nah, kita masukin aja ini angka ya teman-teman ya, katakanlah 1 juta. Kemudian ternyata pindah nih jadi 800.000. 800.000. Untuk makan dia juga 1.200.000. Tahu yang ini ternyata naik nih dia jadi 2 juta. Ini untuk healing ya, mungkin 200.000, 250.000, 300.000. Ini mending untuk service kita sama ratain aja 150.000, 150.000, 150.000. Untuk belajar 500.000, 500.000, 500.000. Nah, teman-teman bisa perhatiin nih. Kalau misalnya dia itu berupa kata-kata atau teks, dia akan rata kiri. Tapi kalau misalnya ini dia bakal rata kanan. Sekarang kita buat contohnya. Kalau misalnya dia itu kasih koma ya teman-teman ya. Di sini bakal kita kasih koma, kita bakal buktiin ya. Katakanlah 1.500.000 gitu. Yang ini koma 725, koma 347, koma 245. Yang ini koma 123. Nah, di sini teman-teman bisa lihat kalau misalnya dia itu rata kanan, dia itu komanya itu akan sesuai gitu ya. Akan lurus terus sampai ke bawah. Tapi kalau misalnya teman-teman itu ubah nih ini ke bagian ke rata kiri. Nah, komanya dia akan melenceng-melenceng, jadi terlihat kurang rapi ya teman-teman. Nah, itu salah satu keunggulan Excel, dia bakal merapikan data sesuai dengan formatnya gitu. Selanjutnya adalah terkait kustomisasi ya teman-teman. Nah, tadi teman-teman udah lihat nih kalau misalnya kita buat itu di Januari, Februari, dan Maret 2025. Tapi teman-teman pingin formatnya itu lebih jelas, kayak misalnya Januarinya full dan juga Februarinya full, Maretnya tulisannya juga full gitu. Gimana sih supaya kita bisa mengatur format ini? Nah, itu ada beberapa cara teman-teman. Nah, ini akan kita praktekin langsung ya di Excel-nya. Oke teman-teman, di sini akan langsung kita praktekin ya untuk mengubah formatnya. Nah, yang pertama itu kita klik dulu. Kita klik ini 3 ini. Kemudian kita masuk ke bagian sini. Kita masuk ke bagian number ya teman-teman ya.
Bisa dilihat ini di bagian number, kemudian teman-teman masuk ke bagian ini, custom ini. Nah, di situ langsung aja kita buka. Langsung kita buka di sini, kita masuk ke bagian more number formats gitu. Nah, ini perlu diperhatikan ya, teman-teman harus stay di custom sini, dan juga ini untuk tipenya teman-teman bisa lihat di sini, dan nanti teman-teman bisa lihat sampelnya itu di sini. Di sini sebenarnya udah ada banyak nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau langsung lihat aja dari ke date nih misalnya. Nah, ini dia sebenarnya sudah punya banyak pilihan. Nah, tapi kita kan mau nge-customisasi ini ya. Kalau misalnya kita mau customisasi, ini juga ada pilihannya nih. Ini date, day, month, dan juga yaitu year gitu ya. Nah, kalau misalnya ternyata ini sebenarnya udah bagus nih, tapi ternyata masih kurang. Nah, mungkin bisa aja langsung kita tulis ya dari awal ya. Kalau misalnya di sini kita nulisnya itu kalau lengkap itu dia itu 4 kali teman-teman formatnya. Jadi misalnya nih teman-teman cuma mau nulis Januari 2025. Jadi MMMM strip YYY gitu ya teman-teman. Bisa. Nah, kita klik OK. Nah, dia bakal langsung berubah ya. Jadi dia bakal ikut ke Januari, Februari, dan Maret 2025. Nah, selanjutnya kita akan belajar terkait efisiensi dari referensi sel. Nah, di sini teman-teman sebelumnya kan udah tahu nih terkait penamaan sel. Penamaan sel A1. A1 berarti apa? A1 itu berarti dia berada di kolom A dan juga baris ke-1. Berarti secara otomatis sel yang ditunjuk itu yang ini. Nah, gitu ya teman-teman. Kemudian A2 itu juga sama. Nah, gimana sih cara kita untuk menggunakan referensi-referensi sel ini? Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Oh ya, ini juga belum kita kembaliin ke rata kanan. Katakanlah di bagian yang ini ya. Ini sama dengan 800.000 ditambah 1.200.000 ditambah 250.000 ditambah 150.000 ditambah 500.000. Nah, teman-teman itu langsung dapat nih hasilnya. Dia hasilnya itu 2.900.000 ya teman-teman. Nah, di 2.900.000 ini, kalau misalnya teman-teman ini mau ganti, katakanlah dia bukan 250.000, ternyata turun nih. Bukan 250.000, tapi ternyata cuma 150.000. Nah, dia nggak bakal ikut berubah teman-teman. Nah, itulah pentingnya kita pakai referensi sel ya untuk dalam penjumlahan-penjumlahan kayak gini. Jadi kalau misalnya kita masuk ke sama dengan, yang pertama sama dengan dulu, nah kita langsung klik aja nih teman-teman. C3 ditambah C4 tambah C5 tambah C6 tambah C7. Nah, dia akan langsung menjumlahkan teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman itu langsung nih, ternyata nih diubah juga 600.000 untuk belajar. Nah, dia akan berubah langsung angkanya itu secara otomatis. Inilah yang kita sebut dengan cell reference ya teman-teman. Nah, kemudian kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, di materi terakhir itu terkait menguasai referensi relatif dan juga absolut. Nah, teman-teman, kalau misalnya relatif, dia itu ketika teman-teman masuk dari sel yang sebelumnya ke sel yang sebelahnya, dia itu akan langsung menjumlahkan. Maksudnya gimana sih, Bang? Gitu. Kita langsung praktekin aja ya. Nah, ini teman-teman nih. Ini di sini teman-teman langsung aja copy paste ya, teman-teman. Langsung aja Ctrl C, kemudian kita geser ke Ctrl V di sini ya. Kita paste di sini. Nah, dia itu bakal langsung mengikuti teman-teman. Ini teman-teman untuk melihat rumus bisa klik F2 atau Fn F2 ya teman-teman. Itu tergantung pengaturan dari laptop teman-teman. Nah, ini bisa dilihat ini rumusnya dia akan langsung mengikuti. Sama kalau misalnya kita kontrol copy di sini, kita paste di sini. Nah, dia akan langsung mengikuti juga teman-teman. Nah, ini yang disebut dengan relatif. Nah, katakanlah selanjutnya kita mau tahu nih teman-teman, berapa sih total pengeluaran kos selama 3 bulan, maka selama 3 bulan, hingga belajar selama 3 bulan. Total, nah itu kita klik sama dengan dulu, B3 ditambah C3 tambah D3. Nah, ini sudah, paste. Nah, ini untuk total semuanya ya berarti ya teman-teman ya, ini berarti total. Nah, ini kita sama dengan ini. Sorry, ini kita langsung aja Ctrl C, Ctrl V di sini.
Oke. Nah, di sini kita mau lihat nih berapa sih perbandingan pengeluaran kos dibanding seluruh biaya. Nah, berarti langsung aja nih kita bagi teman-teman. Sama dengan ini dibagi keseluruhan. Tinggal kita masukin ke persen ya teman-teman. Ini bisa lihat nih tanda persennya, bisa langsung teman-teman klik. Nah, 27%. Sama nih, tinggal kita kontrol paste ke bawah. Oke, di sini muncul ya teman-teman ya. Ada tulisan hash div slice 0. Artinya pembaginya tuh 0. Kenapa sih? Kita bisa cek dengan klik F2 gitu. Jangan lupa ya teman-teman. Di sini bakal saya ketik cari asal dari rumus. Itu klik F2 yang pertama. Yang kedua itu dia bisa pakai Fn F2. Fn plus F2. Nah, ini teman-teman ini bisa pakai dua-duanya ya. Cuman ini maksud saya ini bergantung antara jenis laptop teman-teman. Kalau misalnya F2 nggak bisa, berarti Fn plus F2. Ini juga settingnya juga bisa diubah ya teman-teman. Nah, di sini kenapa lanjut ke pembahasan, kenapa dia nggak bisa untuk dia ini, karena dia pembaginya E9 teman-teman. Ini baginya E9, ini pembaginya dia E10, dia pembaginya yang ini E11, yang ini E12 gitu dan seterusnya. Nah, ini yang kita sebut kelemahan dari relatif teman-teman. Jadi kita juga butuh shell absolute atau referensi absolut ya. Untuk masuk ke absolute itu biasanya dengan ditandai adanya tanda dolar teman-teman. Ini bisa dilihat tanda dolar ya. Ini tanda dolar di sini, kemudian ada di sini juga. Nah, ini untuk absolute. Untuk shortcutnya itu biasanya kita pakai Fn F4 atau F4. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi, ini bergantung pada konfigurasi laptop teman-teman. Langsung aja kita coba. Oke, di sini kita langsung coba. Ini di bagian 27%, kita klik F4. Enter. Kemudian tinggal Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini bisa dilihat nih semuanya dia terkunci di sel E8 ya teman-teman ya. Dia nggak berubah, yang berubah cuman di bagian awalnya aja nih, E7 gitu. Nah, terus teman-teman selain di sini ada beberapa pengaturan lain. Tinggal klik F4 yang lain nih. Ini ada dolarnya cuman di bagian sini doang, di sebelum baris. Nah, kalau yang ini dolarnya di sebelum kolom. Maksudnya gimana sih? Maksudnya itu berarti semuanya itu yang ini nih, yang di pertama-tama yang di bagian sebelum baris dulu. Artinya dia itu bakal stay di baris 8, tapi kolomnya bisa berubah teman-teman. Jadi mulai dari E, F, G, H dan seterusnya. Ini kita coba ya. Kita turunin. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Nah, ini bisa dilihat dia barisnya nggak berubah ya teman-teman ya. Dia tetap angkanya di 8. Nah, kalau misalnya kita mau uji supaya apakah benar nih kolomnya bisa berubah, berarti kita harus ke kanan ya teman-teman, karena yang bisa berubah itu kan di bagian kolomnya ya. Ctrl V. Nah, ini bisa dilihat nih, dia berubah tapi barisnya enggak. Coba yang di bagian bawah. Nah, dia tetap di 8. Nah, ini baru mulai ke G gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kayak gini, yang berubah itu barisnya. Kemudian kita coba yang lain ya. Kalau misalnya ini yang berubah adalah barisnya. Nah, tapi kolomnya harus tetap ya teman-teman. Nih. Nah, hasilnya sama kayak yang tadi ya teman-teman. Karena kenapa? Karena di sini kolomnya nggak berubah, tapi barisnya bisa berubah. Oke, nah ini kalau misalnya teman-teman pindah ke sini nih, dia bakal tetap di bagian E gitu. E8, tetap di bagian E9, E10 dan seterusnya.
Kita kembalikan ke seperti semula dulu. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Gimana cara kita menggunakan relatif dan absolut. Entah teman-teman mau dolarnya itu cuma di bagian kolom, baris, atau keduanya itu bisa teman-teman sesuaikan aja dengan kebutuhan dan preferensi teman-teman. Oke teman-teman, jadi pada video kali ini ada beberapa hal yang sudah kita pelajari terkait fondasi, rata kiri dan juga rata kanan, kustomisasi, kemudian untuk sel referensi, kemudian untuk mengetahui relatif dan juga absolut. Cukup sekian pada video kali ini ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.